Oke, hari ini kita akan membahas tentang teknologi DNA dan juga bioteknologi. Oke, jadi kalau kita berbicara sekarang tentang bioteknologi, satu hal yang kita harus tahu bahwa bioteknologi tidak selamanya harus melibatkan biologi molekuler. Cuman biologi molekuler adalah bagian daripada teknologi DNA, dari bioteknologi. Nah, di gambar ini kita akan membahas tentang bagaimana ya kita bahkan bahas hampir semuanya kecuali yang ini ya analisis gene expression menggunakan RNA sequencing. Eh, jadi DNA teknologi yang kita bahas hari ini akan meliputi bagaimana ilmuwan bisa mengetahui urutan DNA dari suatu gen menggunakan metode DNA sequencing. Kemudian bagaimana ya suatu fragmen DNA itu bisa diperbanyak menggunakan gen cloning. Ya, ini adalah metode yang lama, kemudian metode yang baru menggunakan PCR, ya, untuk memperbanyak gen tertentu. Nah, kemudian kita juga akan membahas bagaimana ilmuwan bisa mengetahui gen-gen mana yang diekspresikan pada suatu jaringan dan gen mana yang tidak. Nah, tentu juga nanti akan ada metode bagaimana cara mengedit gen menggunakan metode CRISPR-Cas9 yang lagi populer saat ini. Nah, aplikasi dari teknologi DNA ini itu akan bisa digunakan dalam eh, bidang pertanian. Yang paling terkenal itu adalah penggunaan protein BT ya untuk insektisida, kemudian juga menggunakan DNA rekombinan untuk menghasilkan protein-protein terapeutik ya. Eh, Bisa juga digunakan untuk menghasilkan bakteri jenis baru yang bisa mencerna mungkin apa namanya pencemaran lingkungan. Eh, Metodologi DNA juga bisa digunakan untuk menyusun pohon filogenetik ataupun untuk analisis forensik. Oke, nah sekarang mari kita bahas dulu DNA sequencing. Ya, DNA sequencing ini ditemukan oleh Sanger, salah satu dari sedikit ilmuwan yang memperoleh dua hadiah Nobel. Ya, satu dari sequencing protein dan satu lagi adalah dari sequencing DNA. Nah, kemampuan dari sequencing DNA ini tidak lepas dari berhasilnya disintesis suatu senyawa yang disebut dengan DDNTP atau dideoksinitrogen trifosfat. Oke. Nah, umumnya proses sintesis DNA itu menggunakan yang namanya DNTP, yaitu deoksi ribonukleik trifosfat. Nah, di mana kata deoksi sendiri itu sebenarnya berasal dari atom nomor 2 yang kehilangan hidrogen. Nah, pada proses sintesis DNA, ya penggabungan nukleotida baru kepada rantai DNA yang sudah ada itu membutuhkan gugus hidroksil pada karbon ketiga. Jika gugus hidroksil ini kita hilangkan, maka RNA atau sorry DNA polimerase itu tidak akan bisa menambahkan nukleotida yang baru. Oke, jadi kalau misalnya dalam sintesis DNA atau replikasi DNA kita ganti DDNTP dengan DNTP dengan DDNTP, maka setelah DDNTP masuk ke dalam rantai nukleotida, proses pemanjangan eh, rantai nukleotida itu akan terhenti. Nah, kemudian dengan berhasilnya disintesis DDNTP, maka ilmuwan kemudian menggunakan senyawa ini untuk proses sequencing. Nah, bagaimana caranya? Nih, untuk bisa melakukan sequencing, kita butuh primer. Ya, sebelumnya kita sudah belajar bahwa DNA polimerase itu baru bisa bekerja kalau sudah ada primer. Nah, syarat kita bisa membuat primer tentu saja dari DNA yang akan kita sequencing itu kita sudah tahu urutannya. Urutan salah bukan semuanya ya, tapi beberapa bagian itu kita sudah tahu dan data itu kita gunakan untuk membuat primer. Oke, jadi untuk melakukan DNA sequencing, pertama-tama kita memerlukan
DNA template, DNA rantai tunggal sebagai template seperti ini. Kemudian kita butuh primer, kita butuh DNA polimerase dan DD NTP plus DCTP. Nah, di awal ya, pertama-tama kita butuh 4 tabung. Keempat tabung itu mengandung template, primer, DNTP ada 3 jenis di sini, DCTP, DTTP, DATP, dan DGTP plus RNA polimerase. Nah, kemudian dari keempat tabung itu, ya, 1 tabung kita tambahkan DDATP. Nah, keberadaan DDATP ini akan menyebabkan proses sintesis akan terhenti ketika nanti eh, apa namanya pada rantai yang baru ditambahkan DDATP. Nah, kemudian di tabung berikutnya kita tambahkan DDCTP, tabung berikutnya kita tambahkan DDGATP, tabung berikutnya kita tambahkan DDATP. Nah, sehingga dari sini jika terjadi proses sintesis oleh DNA polimerase, kita akan menemukan hasil seperti ini. Oke, di tabung pertama, ya, misalnya, ya, begitu di template-nya T, maka yang bisa masuk bisa DATP atau DDATP. Nah, kalau yang masuk DDATP, maka kita akan menghasilkan fragmen ini. Kalau yang masuk DATP, dia akan berlanjut. Kemudian di segmen ini ada 2 kemungkinan, yang masuk DATP atau DDATP. Kalau yang masuk DDATP, maka fragmennya akan terhenti di sini. Nah, jika yang masuk DATP, maka dia akan terus berlanjut. Nah, sehingga di tabung pertama yang ditambahkan DDATP, kita akan bisa menghasilkan 3 fragmen. Ya, fragmen 1 paling pendek, 2 sedang, dan 3 yang paling panjang. Kemudian di tabung kedua yang kita tambahkan DDCTP, kita akan mendapat 2 fragmen. Ya kan? Di tabung ketiga yang ditambahkan DDGTP, kita akan mendapat 3 fragmen. Dan di tabung keempat yang ditambahkan DDTTP, kita akan mendapatkan 3 fragmen. Oke. Nah, hasil dari proses pemanjangan primer itu kemudian kita analisa menggunakan elektroforesis. Nah, ya, tabung satu itu akan menghasilkan 3 fragmen, ya, di mana fragmen yang paling pendek itu letaknya paling bawah, ya. Ini akan menghasilkan 2 fragmen. Ini menghasilkan 1, 2, 3, ya, dan 1, 2, 3, ya, 3 sebenarnya. Paling bawah, ini dan mana lagi? Oke, kemudian, nah, dari data ini kemudian kita bisa menyusun, ya, hasil sequencingnya. Yang paling bawah, yang ini, yang paling bawah ini, ya, itu adalah G. Jadi yang 5 aksen itu yang paling pendek itu akan ada di yang paling bawah. Jadi hasil sequencing yang paling bawah, ya, itu G, 5 aksen. Kemudian diikuti oleh A, ya, cara bacanya, ya. Kemudian T, T, C, G, A, G, C, T, G, A. Nah, ini adalah hasil sequencingnya. Kita baca dari bawah ke atas. Di mana paling bawah ini yang paling dulu terbentuk, fragmen 5 aksen. Yang paling atas itu adalah yang paling terakhir, menandakan ujung 3 aksen. Nah, kalau ini adalah hasil sequencing, maka urutan yang aslinya tinggal kita gunakan prinsip apa namanya komplementer pada rantai DNA. Berarti kalau hasil sequencingnya di 3 aksen itu adalah A, maka pasangannya pasti di sini 5 aksen adalah T, dan begitu seterusnya. Maka inilah sequence original dan ini adalah hasil sequencing. Ya. Jadi ini adalah metode yang digunakan Sanger dulu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan, Nesa atau Marsha? Jelas?
Nah, kemudian saat ini metode dengan adanya metode pewarnaan atau senyawa fluoresensi, metode ini sudah ditinggalkan. Nah, kita masuk ke generasi kedua, meskipun ada generasi ketiga, tapi di sini kita bahas generasi kedua aja. Nah, pada generasi kedua sequencing itu sekarang cukup hanya menggunakan satu tabung saja. Nah, strateginya di sini adalah ilmuwan itu akan mewarnai eh, DDETP dengan warna yang berbeda. Misalnya DDATP itu dengan ungu, DDCTP itu dengan merah muda, DDTTP itu dengan kuning, dan DDGTP itu dengan warna hijau. Nah, jadi ke dalam satu tabung, dia akan tambahkan semua campuran ini. Ada template, ada primer yang akan mengenali template, sehingga kemudian bisa diperpanjang oleh DNA polimerase, ada DATP, dan ada DDATP. Ya. Nah, nanti ketika reaksi dimulai, ya maka di sini misalnya di posisi G, ya kalau yang masuk DDCTP maka dia akan berhenti, tetapi kalau yang masuk DCTP dia akan berlanjut. Dan di sini yang harusnya pasangan C adalah G, kalau yang masuk DDGTP maka dia akan berhenti sampai di sini, tetapi kalau yang masuk DGTP dia akan berlanjut dan begitu seterusnya sampai akhir. Nah, zat warna ini kemudian bisa ditembak dengan laser sehingga menghasilkan fluoresensi. Oke. Nah, fluoresensi inilah yang kemudian dibaca oleh mesin dan kemudian dibaca dalam bentuk pik-pik seperti ini. Nah, di sini yang ujung apa 5 aksen tadi warna pink, piknya di sini C, kemudian G, A, A, dan begitu seterusnya. Jadi ini 5 aksen, ini 3 aksen. Ini adalah hasil sequencing ya. Ya, jadi dia hanya butuh satu tabung elektroforesis, tidak lagi butuh 4. Ya, ini adalah sequencing generasi kedua. Kalau generasi ketiga beda lagi. Ya. Nah, setelah ilmuwan bisa melakukan sequencing, maka teknologi berikutnya adalah mengenai teknologi DNA adalah bagaimana memperbanyak gen. Ya, jadi gen itu bisa kita isolasi dari suatu organisme dengan menggunakan enzim restriksi. Kita bahas nanti. Nah, jadi kita bisa potong DNA, kemudian DNA itu kita bisa perbanyak, kita bisa cloning. Yang paling awal dipakai oleh ilmuwan adalah mengkloning gen di dalam bakteri. Nah, caranya di gambar ini, pertama-tama ilmuwan akan mengisolasi plasmid yang ada pada bakteri. Nah, plasmid dipilih karena plasmid ini bisa memperbanyak dirinya sendiri di dalam bakteri. Jadi, satu bakteri itu bisa memiliki lebih dari satu plasmid. Nah, setiap kali plasmid itu memperbanyak diri, maka gen yang kita sisipkan di dalam plasmid itu juga akan dikopi ya, atau diperbanyak. Oke. Nah, kenapa plasmid ini bisa kita gunakan sebagai pembawa gen atau sebagai vektor? Karena plasmid ini pada dasarnya dia punya origin of replication yang membuatnya itu bisa memperbanyak diri ya secara independen, tidak tergantung pada replikasi kromosom. Itulah sebabnya kenapa di dalam eh, sel bakteri itu bisa terdapat lebih dari satu plasmid. Nah, kemudian plasmid itu juga punya yang namanya gen marker yang bisa digunakan untuk mengidentifikasi apakah plasmid yang kita pakai itu sudah mengandung DNA asing atau tidak. Ya, nah di sini nanti gen markernya pada contoh vektor ini ada ampicillin resistant dan juga ada lancet. Nah, pada vektor modern, ilmuwan sudah membuat yang namanya multi-cloning site atau polylinker. Nah, di sini itu akan terkonsentrasi ya titik pemotongan berbagai enzim restriksi. Oke. Nah, sehingga nanti apa? Dari satu titik ini kita bisa mengklon ya hasil pemotongan dari berbagai enzim. Nah, dari gambar ini langkah-langkahnya adalah plasmid diisolasi, dipotong pakai enzim restriksi,
Nah, sedangkan kemudian DNA dari donor kita isolasi, kita potong pakai enzim restriksi, kemudian kita sambung menggunakan enzim ligase di sini. Oke. Nah, setelah tersambung, nanti kita tinggal masukkan ke dalam bakteri menggunakan metode yang kita sebut dengan nama transformasi. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Oke, jelas ya. Nah, berikutnya, nih. Nah, berikutnya kemudian ya eh, DNA rekombinan yang ada di dalam sel ya kita bisa isolasi ya kita bisa isolasi balik. Jadi plasmidnya kita ambil, kemudian kita potong lagi pakai enzim restriksi, kemudian gennya kita ambil ya. Ini kita bisa pelajari nanti kita sequencing untuk tahu urutan nukleotidanya ya seperti itu. Kemudian kita bisa juga ekspresikan misalnya ke tanaman ya. Apa hasilnya gitu kan? Misalnya membuat eh, tumbuhan transgenik ya untuk mengetahui apakah gen ini bisa membuat tanaman itu apa namanya tahan terhadap eh, serangan insek. Kemudian bisa juga ya, bisa juga bahwa gen ini kita ekspresikan langsung di dalam bakteri sehingga nanti menghasilkan protein. Nah, protein ini bisa bekerja sebagai protein terapeutik. Nah, misalnya dia menghasilkan growth hormone di mana membantu orang-orang yang kekurangan growth hormone sehingga tidak mengalami eh, kretinisme. Oke, seperti itu. Ya. Jadi gen yang kita perbanyak bisa kita isolasi kembali, kemudian kita transfer ke organisme lain menghasilkan organisme transgenik, atau kita langsung ekspresikan di dalam bakteri untuk menghasilkan protein transgenik. Oke. Nah, apa itu enzim restriksi? Dari tadi saya sudah bercerita tentang enzim restriksi. Jadi, enzim restriksi itu sebenarnya adalah enzim yang digunakan oleh bakteri untuk melindungi diri dari serangan virus. Oke. Nah, sehingga kalau kalian lihat nama-nama enzim restriksi itu selalu seperti ini. Jadi, B misalnya ini adalah Bacillus, ya. Eko Erwan berarti ini E. coli. Co-nya itu adalah E. coli, ya. Eco ini adalah E. coli, R-nya ini adalah restriction one, ya. BAM, Bacillus, AM-nya itu adalah Ameloginovirus, ya. Jadi nama ini menandai nama spesies dari bakterinya. COF berarti Clostridium formicosylteum. Nah, bagaimana enzim restriksi ini bekerja? Jadi, pada bakteri yang menghasilkan enzim ini, sisi pemotongannya itu akan dilindungi dengan penambahan gugus metil, ya, CH3. Tapi kalau yang masuk adalah virus, virus itu tidak memiliki gugus metil di sisi pengenalannya, maka otomatis dia akan dipotong. Oke, nah itu caranya untuk bagaimana enzim restriksi itu tidak menghancurkan DNA dari bakteri itu sendiri. Nah, enzim restriksi itu mengenali urutan khusus yang disebut dengan urutan palindrom. Ya, urutan palindrom itu kalau kita baca dari 5 aksen ke 3 aksen pada rantai yang atas, 5 aksen ke 3 aksen pada rantai yang bawah, itu dia membentuk struktur yang mirror gitu ya. Jadi kita lihat G, A, A, T, T, C. Di bawahnya kita baca dengan arah yang sama G, A, A, T, T, C. Ini adalah palindrom. Ya, kalian baca di sini. GG, ya ini ya. GC, GC, ini GC, GC. TT, TAAA. TTT, AAA. Nah, urutan palindrom yang dikenali oleh enzim resisti kemudian bisa dipotong. Nah, hasil pemotongannya itu ada dua tipe. Kalau pemotongannya di ujung-ujung seperti ini, maka dia akan menghasilkan zona overlap atau overhang. Ini yang disebut dengan sticky end atau ujung lengket.
Tapi kalau dia motong di tengah-tengah seperti kasus drawan, ya, yang ini, maka dia akan menghasilkan ujung yang rata, dikenal dengan istilah ujung tumpul, ya, atau blunt end bahasa Inggrisnya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat pada kasus BAM satu, ya, karena dia motongnya di sini, maka dia akan menghasilkan overhang 5 aksen seperti gambar ini. Oke. Nah, tapi overhang juga nanti bisa overhang 3 aksen ya, kalau dia motongnya di titik ini dan titik ini. Maka dia akan menghasilkan overhang 3 aksen. Oke, gitu. Nah, nanti kenapa kalau kita potong pakai enzim restriksi yang sama dia bisa nyambung secara spesifik, gitu. Kalian bisa lihat. Ini hasil pemotongan plasmid, ya. Dia punya overhang 5 aksen. Kalau kita baca di sini adalah AATT. Oke. Nah, DNA donor yang kita potong di sini punya apa namanya, overhang 5 aksen AATT. Jadi kalau kita eh, pertemukan plasmid dan fragmen DNA itu dia bisa nyambung secara spesifik. Jadi ini nanti A, T, A, T, T, A, T, A. Nah, kemudian setelah dia menempel, maka gap ini harus disambung. Proses penyambungan ini menggunakan enzim namanya DNA ligase. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, Pak, tadi yang palindrom itu apa ya? kenapa, Marsha? Yang palindrom itu apa tadi? Palindrom itu adalah urutan DNA yang kalau kita baca kedua rantai ya, ya dari 5 aksen ke 3 aksen itu bacaannya sama. Contoh, ya ini kan yang atas itu kan bacanya GAA TTC dari 5 aksen ke 3 aksen kan. Bawahnya rantai pasangannya kalau kita baca dari 5 aksen ke 3 aksen kan sama. GAA TTC. Jelas, Marsha? Jelas, Pak. Oke. Nah, sekarang bagaimana cara kita tahu bahwa DNA yang kita, misalnya pada kasus kita ingin mengisolasi gennya. Nah, bagaimana cara kita tahu gen yang kita eh, apa namanya miliki itu sudah berhasil masuk ke dalam bakteri. Nah, jadi pada kasus gambar yang ini kita bisa ambil plasmidnya, kemudian plasmidnya kita potong pakai enzim restriksi. Nah, kalau kita berhasil potong pakai enzim restriksi, maka kita akan dapat plasmid dan kita juga dapat fragmen yang kita sisipkan kan. Kalau misalnya proses penyisipan tidak berhasil, kita potong pakai enzim restriksi, maka kita hanya akan dapat satu fragmen, yaitu hanya plasmidnya saja. Nah, bagaimana caranya mengetahui adalah kita menggunakan metode yang namanya elektroforesis. Jadi pada elektroforesis, ya DNA itu ya dimasukkan ke dalam gel ya yang dibenamkan pada larutan elektrolit, kemudian diberi arus listrik. Nah, DNA itu akan bergerak ya dari kutub negatif ke kutub positif. Karena ingat DNA itu adalah asam. Ya, zat asam dalam larutan yang netral pH-nya sorry, muatannya negatif. Ya, sehingga kita harus taruh di kutub negatif atau katoda dan dia akan bermigrasi ke arah anoda atau kutub positif. Nah, gel di dalam gel ini ada pori. Semakin kecil ukuran DNA, maka dia akan semakin mudah bergerak melewati pori, sehingga dia migrasinya akan semakin jauh. Yang ukurannya lebih besar itu akan migrasinya lebih lambat. Nah, sehingga ketika kita selesai elektroforesis, ya kita akan memperoleh pita-pita seperti ini. Nah, dalam elektroforesis, biasanya kita butuh kontrol, ya namanya ladder. Ladder ini sebenarnya adalah fragmen DNA yang kita potong, tapi kita sudah tahu ukuran-ukurannya. Nah, ini ladder. Oke. Jadi ini nanti berperan sebagai penggaris. Kita sudah tahu ini ukurannya berapa. Nah, kemudian ini adalah hasil
restriksinya. Nah, dari sini nanti kita bisa tahu, oh, misalnya, oh, ketika saya isolasi, saya dapat ini, ya, ini kemungkinan adalah DNA insert dan ini adalah plasmidnya. Tapi kalau ini saya nggak dapat, saya cuma dapat ini saja, berarti apa? Saya gagal memasukkan DNA asing ke dalam plasmid. Gitu. Oke. Nah, jadi fragmen yang migrasinya paling jauh, ini ukurannya paling kecil, yang migrasinya paling pendek, itu adalah yang ukurannya lebih besar. Nah, itu tadi adalah metode perbanyakan DNA secara klasik menggunakan metode cloning. Nah, sekarang perbanyakan DNA sudah bisa dilakukan secara cukup canggih menggunakan namanya alat PCR atau polymerase chain reaction. Nah, prinsip dari metode ini adalah meniru replikasi yang ada di dalam sel, namun dibuat lebih sederhana. Nah, intinya adalah untuk memperbanyak DNA, ya kalian sudah belajar bahwa replikasi DNA itu berlangsung secara semi konservatif, yang artinya ya masing-masing rantai itu akan berperan sebagai cetakan. Nah, karena masing-masing rantai berperan sebagai cetakan, maka langkah pertama agar proses replikasi atau perbanyakan gen bisa berlangsung, maka kita harus memisahkan kedua rantai. Nah, kalau di dalam sel dia menggunakan enzim helikase, kalau secara in vitro menggunakan metode PCR, kita gunakan panas. Jadi biasanya DNA itu akan dipanaskan pada suhu kira-kira 92 derajat Celcius. Nah, setelah DNA mengalami denaturasi, kita butuh primer. Primer ini akan membatasi daerah mana yang akan diperbanyak. Ya, jadi primer itu ya akan membatasi. Misalnya panjang DNA ini dari abu-abu ke abu-abu. Yang kita ingin perbanyak adalah bagian yang biru. Maka kita butuh primer yang mengenali ujung dari daerah biru. Nah, primer ini nanti akan ada dua. Ini yang disebut dengan primer forward, yang ini disebut dengan primer reverse atau kebalikan. Ya. Nah, jadi setelah dipanaskan pada suhu 92 derajat Celcius, maka biasanya ya suhu akan diturunkan ke suhu kira-kira sekitar 45 sampai 65. Nah, 45 sampai 65 ini tergantung pada urutan primernya. Ya, jadi penurunan suhu ini memungkinkan primer itu untuk menempel pada template. Ini yang disebut dengan suhu annealing. Nah, setelah itu suhu akan dinaikkan ke 72 derajat Celcius. Kenapa 72 derajat Celcius? Karena enzim yang digunakan adalah enzim khusus, diisolasi dari bakteri yang hidup pada temperatur tinggi. Yang terkenal nama enzimnya adalah Tag polimerase. Tag-nya itu berasal dari kata Thermus aquaticus, yang artinya eh, bakteri yang hidup pada suhu tinggi. Ya. Nah, dengan suhu 72 derajat Celcius ini maka akan terjadi proses pemanjangan primer ya atau dikenal dengan istilah elongasi. Nah, inilah satu siklus PCR. Nah, setelah satu siklus PCR, kita belum berhasil memperoleh segmen yang kita inginkan secara murni. Di sini masih ada, kalian bisa lihat, di sini masih ada bagian yang tidak kita inginkan, di sini juga masih ada bagian yang tidak kita inginkan. Ya, termasuk ini ya. Nah, di siklus kedua, ya, siklus kedua kita akan menghasilkan 4 tipe fragmen, ya. Tetap dari keempatnya itu kita belum menghasilkan fragmen murni. Ini masih ada bagian yang tidak kita inginkan. Yang ini ada bagian yang tidak kita inginkan. Ini juga ada bagian yang tidak kita inginkan. Di siklus ketiga, barulah kita bisa memperoleh fragmen murni. Nah, ini fragmen yang kita inginkan. Oke. Nah, jumlah fragmen ini akan terus meningkat secara eksponensial. Nah, terus
Bagaimana kita bisa mengetahui apakah PCR kita berhasil atau tidak? Maka nanti kita akan gunakan metode elektroforesis. Nah, sebelum itu kalian bisa lihat ini adalah contoh primer ya. Jadi primer itu akan membatasi area mana yang kita perbanyak ya, dan juga berperan penting agar DNA polimerase bisa bekerja. Jadi primer di sini yang digunakan adalah fragmen DNA pendek yang dibuat berdasarkan urutan yang ada pada gen yang kita ingin perbanyak. Nah, jika PCR kita berhasil, primer itu menempel pada spesifik, maka hasil elektroforesis itu akan hanya menghasilkan satu pita seperti ini. Kalau hasil pitanya lebih dari satu, ada kemungkinan primer kita tidak menempel secara spesifik. Jadi kita salah mendesain. Seperti itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yuk. Kalau tidak, kita lanjut. Maka dari proses yang saya jelaskan tadi, ya, sekarang misalnya contoh aplikatif dari pengetahuan tentang teknologi DNA. Contoh sekarang kita ingin mempelajari gen dari burung kolibri, hummingbird. Ya, kita ingin pelajari gen-gen yang ada pada burung hummingbird. Ya, misalnya selama ini belum banyak diteliti sehingga belum ketahuan struktur gennya seperti apa. Maka yang bisa kita lakukan adalah eh, pertama-tama kita butuh plasmid sebagai vektor. Nah, plasmid ini itu dipotong menggunakan enzim restriksi. Gennya hummingbird juga dipotong menggunakan enzim restriksi yang sama. Nah, kemudian ya plasmid yang telah dipotong dan juga hasil pemotongan enzim reaksi kita letakkan pada satu tabung dan kita biarkan mereka menempel. Nah, setelah itu kemudian kita tambahkan enzim ligase. Nah, dari ini ya dari proses ini akan ada dua kemungkinan, terbentuk DNA rekombinan sama tidak terbentuk DNA rekombinan atau terjadi yang namanya self ligation. Nah, bagaimana cara kita tahu apakah eh, kita berhasil memperoleh DNA rekombinan atau tidak? Nah, hasil dari eh, ligasi itu kita transformasi ke bakteri. Ya. Nah, kita transformasi ke dalam bakteri. Oke. Nah, bakterinya itu adalah bakteri yang tidak mengandung plasmid. Nanti, ya, di dalam media itu kita akan tambahkan antibiotik yang namanya antibiotik ampicillin. Kalau transformasi gagal, maka bakterinya akan mati, ya, karena dia tidak bisa hidup pada media yang mengandung ampicillin. Tetapi ya kalau dia mengandung plasmid, dia akan bisa hidup. Jadi bakteri yang bisa hidup pada media itu adalah bakteri yang mengandung plasmid, baik itu rekombinan maupun non rekombinan. Nah, pertanyaannya sekarang, bagaimana cara mengetahui apakah kita mendapat rekombinan atau non rekombinan? Nah, disinilah yang kemudian dipakai metode seleksi biru putih. Jadi, ya, titik pemasangan DNA insert itu dilokasikan pada area yang mengandung lakset. Lakset ini mengandung gen beta galaktosidase. Nah, kalau ada beta galaktosidase, dia akan bisa mencerna X-gel menjadi pigmen berwarna biru. Berarti kalau warnanya biru, nanti gen beta galaktosidasenya normal. Berarti yang kita dapatkan adalah seperti ini. Jadi plasmidnya tidak mengandung DNA asing. Tetapi kalau koloninya tidak berwarna biru,
putih bening berarti dia ada DNA rekombinannya. Jadi ada DNA asingnya. Oke. Nah, dengan metode screening biru putih, kita dapat tahu bahwa yang biru ini ada plasmid tetapi dia tidak mengandung DNA rekombinan. Yang putih ini mengandung DNA rekombinan karena lancetnya rusak, dia tidak mampu menghasilkan beta galaktosidase. Nanti yang kita isolasi adalah yang warna putih bening ini karena dialah yang mengandung fragmen gen dari burung kolibri. Sampai di sini ada pertanyaan? Nesya, Marsha? Oke, ada pertanyaan? Oke, kalau tidak kita lanjut. Ya, jadi ini tadi ya, jelas. Jadi kalau misalnya warnanya biru tadi ini berarti nggak ada. Nah, kemudian proses penyisipan gen ya bisa langsung hasil pemotongan, bisa juga kadang-kadang hasil pemotongannya itu tidak memiliki sisi yang sesuai dengan enzim restriksi yang kita pakai. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita bisa menambahkan eh, apa namanya titik pemotongan enzim restriksi menggunakan metode PCR dengan memodifikasi primer. Baru kemudian hasil PCR ini kita potong pakai enzim restriksi dan baru kemudian kita sambung. Oke. Jadi ligasi bisa langsung digunakan ya dengan cara memotong fragmen itu ya fragmen gen. Tapi kadang-kadang hasil pemotongannya nggak cocok dengan enzim yang kita pakai memotong plasmid. Nah, kalau itu yang terjadi, maka kita bisa menambahkan titik pemotongan enzim restriksi. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Nah, untuk menambahkan untuk menambahkan sisi pemotongan enzim restriksi, ingat ya, kalau ini adalah DNA template, titik pemotongan enzim restriksi harus kita tambahkan ke bagian apa namanya 5 aksen dari primer ya. Jadi sisi pemotongan enzim restriksi itu akan tidak menempel pada template karena memang mereka tidak komplement. Nah, nah ini kemudian ujung 3 aksen dari primer. Nah, kenapa harus ditambahkan di ujung 5 aksen? Agar nanti ujung 3 aksen ini bisa diperpanjang oleh DNA polimerase. Kalau kita tambahkan di ujung 3 aksen, 5 aksen dari primer akan nempel, 3 aksennya kan tidak. Jadi akan seperti ini. Nah, sehingga kalau 3 aksennya tidak menempel pada template, maka ini tidak akan bisa diperpanjang. Oke, ingat, kalau kita menambahkan titik pemotongan enzim restriksi, maka itu harus ditambahkan di ujung 5 aksen, bukan di ujung 3 aksen. Nah, kemudian ya menggunakan metode teknologi DNA, kita juga bisa mendesain yang namanya probe. Ya, ya, jadi kita bisa mendeteksi dengan membuat mensintesis DNA pendek ya dari urutan gen yang kita ketahui, kita bisa membuat probe. Nah, probe ini dibuat ya dengan cara memberikan zat radioaktif ataupun fluoresensi pada fragmen DNA. Nah, selanjutnya
DNA ini kita bisa apa namanya injeksi ya ke dalam preparasi hewan, nanti dia akan menempel pada mRNA terkait. Nah, dengan demikian maka dia akan membentuk pola warna. Nah, dari situ nanti kita bisa tahu, misalnya eh, wingless gen gitu. Wingless gen ini dikenali oleh probe yang warnanya kuning. Jadi kita akan tahu ekspresi wingless gen itu ada di mana saja. Ya, kemudian ekspresi gen eh, Engram-Lid yang kita kasih fluoresensi warna biru sebagai probe-nya. Maka probe ini akan menempel pada mRNA dari AN genes. Ya, ya pada sel-sel itu, maka kita akan bisa lihat pola ekspresinya ada di mana saja. Ini yang disebut dengan istilah in situ hibridisasi. Jadi kalau kita mau tahu kira-kira mRNA itu terekspresi di mana saja di dalam tubuh, ya tanpa harus mengisolasi selnya, maka kita gunakan metode in situ hibridisasi. Ada pertanyaan tentang in situ hibridisasi? Oke. Nah, itu tadi ketika kita ingin tahu mRNA itu adanya di mana, ya kan? Nah, kemudian ya, ya, kalau kita ingin mengekspresikan gen eukariot pada prokariot, ya, kita tidak bisa menggunakan DNA genomik. Kenapa kita tidak bisa menggunakan DNA genomik? Karena DNA genomik, ya, DNA genomik itu memiliki ekson dan intron. Sedangkan bakteri kan nggak punya ekson dan intron. Oke? Nah, karena bakteri tidak punya ekson dan intron, maka kita bisa memproduksi protein dari bakteri kalau ya fragmen DNA yang kita masukkan tidak mengandung ekson dan intron. Bagaimana cara membuatnya? Maka DNA itu harus dibuat menggunakan mRNA. Oke. Nah, mRNA ini kita bisa ubah menjadi DNA ya, memanfaatkan bahwa semua mRNA eukariot memiliki ujung poli A. Sehingga kita bisa membuat primer berupa poli T yang selanjutnya nanti ya primer ini akan diperbanyak atau diperpanjang, sorry, bukan diperbanyak, diperpanjang oleh enzim namanya reverse transkriptase. Jadi reverse transkriptase ini menggunakan mRNA sebagai cetakan untuk mensintesis rantai DNA. Nah, setelah terbentuk hibrid antara RNA dan DNA, maka RNA ini bisa kita hancurkan menggunakan RNA ase. Nah, RNA ase ini akan menghasilkan fragmen-fragmen pendek seperti ini yang dapat kita manfaatkan sebagai primer, ya, sebagai primer untuk mensintesis DNA. Nah, siapa yang harus kita gunakan? Yang kita gunakan di sini adalah DNA polimerase 1. Kenapa harus DNA polimerase 1? Karena DNA polimerase 1 dapat menghancurkan RNA dan kemudian menggantinya dengan DNA. Nah, maka di akhir kita akan bentuk atau menghasilkan DNA rantai ganda yang dikenal dengan complementary DNA. Nah, inilah yang nanti kita bisa clone, ya, kita bisa eh, masukkan ke dalam plasmid dan kita gunakan bakteri sebagai agen untuk memproduksi protein rekombinan. Oke. Nah, berikutnya ya, kalau kita ingin tahu ya apakah eh, dua jaringan itu mengekspresikan gen pada
tingkat yang sama atau tingkat ekspresi yang sama, kita bisa membuat cDNA-nya, kemudian ya cDNA ini kita PCR, kita amplifikasi. Nah, misalnya kita amplifikasi sebanyak 30 siklus. Nah, setelah 30 siklus, kita ukur secara kualitatif ya ketebalan pita yang dihasilkan. Semakin tebal pitanya berarti semakin banyak cDNA hasil PCR yang kita miliki, yang artinya adalah jumlah cDNA awal itu pasti banyak juga ya. Jadi karena cDNA dibuat dari mRNA berarti juga mRNA di awalnya itu banyak. Nah, dari sini kita bisa lihat ya, dari tiga jaringan yang diisolasi kita bisa tahu bahwa 6 ini mengekspresikan eh, gen target paling banyak. Ya, jadi kalau kita bandingkan dengan 2, 6 ini eh, sangat berbeda nyata, meskipun secara visual saja, nggak perlu statistik. Nah, eh, bagaimana sekarang kalau kita ingin mempelajari, misalnya, ada berapa banyak mRNA yang diekspresikan pada suatu jaringan? Oke. Nah, kalau kita ingin mengetahui seperti itu, maka kita bisa menggunakan metode microarray. Misalnya kita ingin membandingkan ekspresi gen dari jaringan normal dengan jaringan cancer. Gen-gen apa saja sih yang diekspresikan di jaringan normal dan gen-gen apa yang diekspresikan oleh jaringan cancer. Nah, untuk melakukan itu, ya pertama-tama tentu kita harus mempersiapkan cDNA, ya, cDNA dari jaringan normal dan juga jaringan cancer. Ya, jadi apa saja sih cDNA yang dihasilkan kita buat. Kemudian ya setelah itu kita isolasi mRNA-nya. Nah, mRNA dari apa namanya mRNA yang ada pada jaringan tersebut, ya, kemudian kita letakkan pada mikroplet-mikroplet seperti ini. Nah, kemudian setelah itu kita tambahkan cDNA. Nah, ini adalah cDNA dari apa namanya hasilnya. Ya. Nanti akan ada cDNA yang memberi probe warna merah, ada yang memberikan ya apa namanya probe warna biru, ada yang nanti dikasih kalau kombinasi keduanya dia akan menghasilkan warna kuning. Jadi kita akan dapat seperti ini. Oke. Jadi cDNA dari jaringan pertama itu kita misalnya kasih warna merah, jaringan kedua kasih warna hijau. Kalau cDNA dari kedua jaringan bisa menempel pada probe yang sama, maka dia akan berubah warna kuning. Nah, apa artinya? Kalau warnanya kuning, ya berarti gen tersebut diekspresikan baik pada jaringan normal ataupun jaringan cancer. Kalau warna hijau itu berarti diekspresikan hanya pada jaringan cancer saja. Kalau warnanya merah berarti hanya diekspresikan pada jaringan yang normal saja. Nah, kalau gelap itu berarti tidak diekspresikan pada kedua eh, eh, jaringan, baik yang normal maupun cancer. Nah, dari situ nanti ilmuwan bisa tahu kira-kira gen apa saja yang spesifik diekspresikan di cancer dan gen mana saja yang spesifik diekspresikan pada jaringan yang normal. Oke, sampai di sini ada pertanyaan tentang microarray. Oke. Nah, kemudian aplikasi yang lain dari teknologi DNA dan memadukannya dengan enzim restriksi adalah untuk proses forensik. Nah, proses forensik ini
ya bisa menggunakan metode yang tentu lebih kuno namanya RFLP atau Restriction Fragment Length Polymorphism. Ya, ini dipakai sebelum sequencing DNA ada, ya, atau secanggih sekarang ilmuwan bisa menggunakan metode ini untuk mengidentifikasi. Contoh misalnya, kita ingin tahu apakah seseorang itu homozigot, heterozigot terhadap hemoglobin eh, sickle cell anemia atau normal. Nah, ilmuwan tahu kalau orang normal dipotong menggunakan enzim restriksi DBDE1, ya, maka dia akan menghasilkan 4 fragmen. Satu, dua, tiga. Karena ada 4 titik pemotongan enzim restriksi di sini. Oke. Tapi kalau dia sickle cell anemia, ya, ternyata dia mengalami mutasi di satu titik enzim restriksinya. Nah, sehingga dia hanya akan menghasilkan 2 fragmen, ya, dengan panjang seperti pada gambar. Sehingga kalau seseorang normal homozigot, maka dia akan punya 3 fragmen. Satu berukuran 175, satu berukuran 210, dan satu lagi yang ukurannya besar atau panjang. Tapi kalau dia sickle cell anemia, ya, kalau dia sickle cell anemia, dia hanya akan menghasilkan 2 fragmen. Jadi gabungan 175 dengan 210, berarti di sini 376, dan fragmen panjang. Nah, bagaimana kalau seseorang itu heterozigot? Kalau orang itu heterozigot, berarti dia akan punya gabungan dari normal dan apa namanya normal dan sickle cell anemia. Maka fragmen yang dihasilkan adalah di sini, ya, di sini. Nah, ini nanti akan mewakili yang ini, ya. Kemudian ini dan ini. Maka dia akan menghasilkan fragmen kombinasi dari normal dan sickle cell anemia. Oke. Jadi yang ini itu berasal dari ini, yang ini itu berasal dari ini, dan yang ini itu berasal dari ini dan ini. Oke. Ada pertanyaan, Nesha? Oke. Oke. Nah, berikutnya adalah eh, zaman dulu ada namanya istilahnya Southern blotting. Southern blotting ini adalah untuk identifikasi gen secara spesifik. Misalnya kalau kita mau mengisolasi suatu gen, kita nggak mau mengcloning, cuman kita mau tahu dia ada atau tidak ada. Nah, eh, kita bisa mengisolasi DNA, kemudian kita potong pakai enzim restriksi. Maka hasil yang real itu banyak seperti ini. Nah, satu ini kebetulan orang normal, ini dua ini sickle cell anemia, dan yang tiga ini adalah yang heterozigot. Nah, setelah kita elektroforesis, maka hasil elektroforesis kita pindahkan ke membran nitroselulosa. Nah, ini namanya metode blotting. Nah, kalau yang kita ingin analisa adalah DNA, maka namanya Southern. Kalau RNA namanya Norton. Oke. Nah, kemudian kita analisa menggunakan probe yang mengenali fragmen dari gen hemoglobin. Nah, makanya kalau normal, maka dia akan menghasilkan 3 fragmen, ya. Jadi probe itu akan mengenali di 3 area. Kalau dia eh, sickle cell anemia akan mengenali membenarkan cahaya cuma 2 seperti ini. Sedangkan kalau dia heterozigot, dia akan menghasilkan 4 fragmen seperti ini. Oke, nah itu tadi analisis forensik menggunakan kombinasi enzim restriksi dengan elektroforesis. Nah, belakangan ketika metode PCR sudah terbentuk atau berhasil dibuat dan dimodernisasi, maka ilmuwan kemudian bisa menggunakan analisis forensik menggunakan
perpaduan antara PCR dan elektroforesis. Jadi, ilmuwan bisa mengidentifikasi adanya urutan-urutan DNA repetitif atau berulang, dikenal juga dengan istilah mikrosatelit. Nah, mikrosatelit itu misalnya paling simpel itu adalah seperti ini. Jadi dia urutan berulang misalnya DA, CA. Kemudian berulang lagi DA, CA. Ya. Jadi unit berulang. Nah, ulangannya itu bisa cuma dua seperti ini, bisa juga sampai banyak. Oke. Nah, jika kita bisa mengetahui urutan DNA di sebelah atas, bawah, atau kiri kanan dari urutan repetitif ini, maka kita bisa memperbanyak mikrosatelit dan menganalisis perbedaan ukuran panjang apa namanya dari mikrosatelit menggunakan metode elektroforesis. Contoh misalnya, kebetulan dari ibu kita mendapat kromosom ya dengan DNA repetitif cuma dua di antara fragmen satu dan dua. Maka setelah elektroforesis, kita analisis, kita akan dapat fragmen yang ukurannya lebih pendek. Oke. Kemudian dari ibu, kita dapat fragmennya punya satu 2 3 4 5 6. Maka ukurannya lebih panjang. Nah, ini punya ayah kita, ini punya ibu kita. Nah, karena kita eh, mendapat saham dari ayah dan ibu, maka ini adalah punya kita. Ya, yang ini kita peroleh dari ibu dan yang ini kita peroleh dari ayah. Oke. Nah, salah satu metode yang sering kalian lihat ini adalah menggunakan angka seperti ini. Nah, ini adalah contoh kasus eh, bagaimana eh, apa namanya kekaisaran terakhir dari Rusia ya sebelum diambil oleh Partai Komunis. Jadi sebenarnya Rusia itu adalah bentuknya kekaisaran. Nah, kaisar terakhirnya itu dibunuh. Ya, jadi Tsar Nicholas II adalah eh, apa namanya kaisar terakhir dengan istrinya adalah Tsarina Alexandra. Nah, diketahui bahwa dia itu memiliki 5 anak. Nah, kebetulan semuanya ini dibakar dan hanya ditemukan sisa tulang-tulangnya saja. Nah, kemudian dari hasil tulang-tulang itu diisolasi DNA-nya dan kemudian DNA repetitif di beberapa titik itu dianalisa. Nah, di sini ada STR 1, 2, 3, 4, 5. Ini berarti dianalisis dari 5 daerah atau 5 lokus yang berbeda. Nah, angka di sini ya 15 dan 16 ini menandakan jumlah ulangan repetisinya. Ini berarti punya 15 ulangan, ini punya 16 ulangan. Nah, ini adalah pola yang ditemukan di Sarnia Alexandra, ini pola yang ditemukan pada Tsar Nicholas. Nah, kemudian dari hasil DNA yang diperoleh hanya ditemukan 3 pola, ya, 3 pola anaknya. Nah, dari mana dia tahu 3 ini pasti anaknya, bukan misalnya punya pembantunya. Kita lihat STR 1, yang ini punya 15. 15 bisa dari ibu, bisa dari ayah. 16 bisa dari ibu, bisa dari ayah. Makanya di sini STR 1 semuanya punya 15, 16. Nah, STR 2, ya anak pertama punya 8 dan 10. Berarti 8 ini dari ibunya, 10 ini dari ayahnya. Ini juga punya 7, 8. 8 dari ibunya, 7 dari ayahnya. Yang ini. Nah, begitu seterusnya. Nah, dengan membandingkan pola STR 1 sampai 5, kita kemudian tahu bahwa hanya ada 3 anak perempuan yang berhasil teridentifikasi. Sedangkan 2 anak yang lain itu tidak teridentifikasi. Nah, sampai sini ada pertanyaan mengenai menggunakan metode satelit, mikrosatelit untuk forensik. Jelas ya. Nah, itu tadi analisis DNA. Maka berikutnya adalah eh, ekspresi gen itu tidak hanya dianalisis menggunakan metode mRNA, mengukur berapa banyak mRNA yang dihasilkan. Kita juga bisa menganalisis apakah proteinnya itu berhasil dibentuk atau tidak.
Nah, metode yang paling sederhana untuk memisahkan protein adalah juga menganalisis menggunakan metode elektroforesis. Nah, dalam metode elektroforesis, ya, yang satu dimensi, dua dimensi, saya nggak akan jelaskan di sini, saya lupa buatnya. Oke, nah, dalam elektroforesis satu dimensi, karena protein itu punya struktur tiga dimensi seperti ini, maka agar dia bisa dipisahkan berdasarkan berat, pertama-tama protein itu harus didenaturasi dulu, diuraikan. Nah, kalau dia tidak punya ikatan disulfida seperti ini, dia cukup dipanaskan saja. Ya, tapi kalau dia punya ikatan disulfida, nggak bisa. Karena ikatan kovalen itu butuh suhu yang sangat tinggi, maka diperlukan agen pereduksi, namanya beta merkaptoetanol. Nah, panas sama beta merkaptoetanol itu hanya membuat protein itu bentuknya linear, tetapi muatannya itu akan bervariasi karena asam amino sendiri ada yang polar, ada yang non polar, ya. Kemudian ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Agar dia bisa terpisah di dalam gel, maka protein harus dibuat bermuatan negatif. Nah, agar seperti itu, maka dia ditambahkan SDS. Makanya pemisahan protein itu namanya SDS phase, ya. Karena gelnya adalah poliakrilamid, sedangkan SDS itu adalah senyawa yang membuat permukaan protein menjadi bermuatan negatif. Nah, nanti setelah dielektroforesis, ya, kita akan menghasilkan pita-pita seperti ini. Ya, jadi semakin kecil ukurannya, maka jarak migrasinya semakin jauh. Nah, jadi ketika kita elektroforesis ini kan hanya terpisah berdasarkan berat. Tapi kita nggak tahu apakah itu protein yang kita inginkan atau bukan. Karena kan beberapa protein beratnya sama. Maka untuk mengetahui apakah protein ini benar-benar punya kita atau bukan, kita bisa menggunakan metode Western blotting. Nah, dalam Western blotting, probe yang digunakan adalah antibody. Jadi syarat Western blotting itu kita harus mampu menghasilkan antibody. Nah, antibodinya ini nanti akan diberikan enzim, sehingga kalau enzimnya kemudian ditambahkan substrat, dia bisa menghasilkan senyawa fluoresensi. Nah, contoh misalnya, ketika kita elektroforesis suatu protein dari jaringan, kita akan dapat banyak pita protein seperti ini. Nah, selanjutnya kita pindahkan ke membran, kita blotting, dan kemudian kita tambahkan antibody. Nah, di sini antibodinya ada dua ya, primary dan secondary. Nah, biasanya penggunaan secondary ini kalau jumlah antibodinya sedikit. Kalau banyak sekali, cukup primary saja. Nah, secondary inilah yang kemudian digabungkan dengan enzim. Nah, ketika nanti enzimnya ditambahkan substrat, maka area yang dikenali antibodi ini akan berfluoresensi. Maka area yang berfluoresensi itu menandakan bahwa ya kita berhasil mengisolasi protein yang kita inginkan. Nah, ini yang kita sebut dengan nama Western blotting. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Nah, bioteknologi berikutnya, ya ini tidak ada kaitannya dengan DNA-DNA-an. Nah, ini sering sekali saya menemukan orang gitu ya, kalau kita bicara tentang bioteknologi pasti harus ada DNA rekombinan. Nah, itu tidak tepat ya, karena yang namanya bioteknologi itu tidak mesti. Oke, nah jadi salah satu bioteknologi yang cukup menggembarkan dunia zaman dulu adalah cloning, ya era 90-an. Jadi pada prinsipnya cloning ini adalah menjelaskan bahwa dalam proses diferensiasi sel, gen-gen yang ada pada inti itu tidak hilang, ya. Tapi yang terjadi adalah terjadi perubahan ekspresi gen. Jadi gen-gen yang terekspresi adalah gen-gen yang spesifik terhadap jaringan tersebut. Contoh misalnya, ya, ini sel telur. Kemudian sel telur itu intinya dihilangkan dan ditambahkan inti dari embrio. Nah, ternyata setelah diberi kejut listrik, ya, penggabungan antara sel telur yang kosong dengan inti dari embrio, dia bisa menghasilkan eh, apa namanya berudu. Tapi juga kalau kita ambil sel usus dari berudu,
terus intinya kita transfer ke sel telur yang sudah tidak memiliki inti, dia juga bisa berkembang menjadi berudu. Yang artinya apa? Informasi mengenai berudu itu tetap tersimpan di inti sel usus, meskipun dia sudah menjadi sel usus. Oke? Yang artinya adalah pada proses diferensiasi gen itu tidak hilang, tetapi terekspresi secara spesifik. Ya, nah ini adalah contoh hasil cloning ya dari eh, apa namanya kucing. Jadi ini yang asli, kalau nggak salah yang ini adalah hasil cloningnya. Nah, kemudian bioteknologi lain yang sekarang lagi hot adalah penggunaan stem cell. Nah, stem cell itu atau sel punca, ya. Jadi sel-sel ini adalah sel yang mampu berdiferensiasi, mampu membelah dan kemudian berdiferensiasi menjadi berbagai jenis sel. Ada yang namanya totipotensi, totipotent stem cell, ada yang pluripotent. Nah, dibedakan berdasarkan pada kemampuan dia untuk eh, berdiferensiasi. Kalau totipotent itu dia bisa menjadi satu organisme utuh. Contohnya adalah embryonik, apa namanya, sel dari fase 4 sel pada perkembangan embrio. Tapi kalau dia diferensiasinya terbatas, itu kita sebut dengan nama istilahnya pluripotent stem cell. Nah, misalnya hematopoietic stem cell itu hanya bisa menjadi sel darah saja, dia sangat terbatas. Oke. Makanya di sini stem cell itu dibagi menjadi embryonik, di mana embryonik itu bisa berkembang jadi berbagai jenis jaringan, ya, mulai dari sel hati, saraf, dan ada juga stem cell dewasa. Contohnya adalah homeotic stem cell yang ada di sumsum tulang, di mana dia hanya terbatas bisa menjadi sel darah saja. Nah, penelitian terbaru sekarang bahwa ilmuwan itu sudah bisa mengubah sel yang terdiferensiasi menjadi sel embrio, ya, dengan cara mengaktifkan faktor transkripsi khusus. Jadi dengan mengaktifkan faktor transkripsi khusus ditransformasi ke dalam sel yang sudah berdiferensiasi, maka dia bisa mengubah. Nah, saat ini apa pentingnya? Jadi ilmuwan itu sekarang lagi ingin mengubah misalnya eh, sel, ya, lemak putih menjadi sel-sel lemak coklat. Ya, diarahkan diferensiasinya. Jadi lemak putih diubah dulu menjadi IPS sel, kemudian dirangsang berdiferensiasi menjadi lemak coklat sehingga akan mencegah obesitas. Oke, itu untuk diskusi hari ini. Ada pertanyaan dari Nesya dan Masya? Oke, kalau tidak ada, cukup hari ini. Terima kasih sudah menemani saya pagi ini. Kalian berdua, seperti biasa, nanti hasil rekaman akan saya upload di YouTube ya. Oke, terima kasih. Selamat pagi dan selamat menikmati hari Minggu. Ya, terima kasih.